surga tapi masih punya hutang, kemudian amal kebaikannya tadi diambilkan untuk membayar. Kemudian hamba Allah ini ya katakanlah bapak, berat amal kebaikannya itu banyak, harusnya masuk surga, tetapi keluarganya ada yang mengadu kepada malaikat atau Allah karena selama hidupnya kebaikan yang dilakukan manfaatnya untuk dirinya sendiri. Misalkan selama hidupnya tidak terus-menerus dalam mendakwai anak. Sepengetahuan saya, dakwah itu tidak boleh berhenti kecuali yang didakwai itu mati atau yang mendakwai yang mati. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah betul loh, yang dakwah itu tidak boleh berhenti kecuali yang didakwai sudah meninggal atau kita yang mau berdakwah ini meninggal dunia, sudah terhenti. Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang berbuat kebaikan, namun kebaikannya hanya untuk dirinya sendiri, tidak memikirkan manfaat untuk orang lain, dalam arti kebaikan yang dilakukan tidak ada muatan, tidak ada nilai dakwahnya. Begitu tadi ya. Dikaitkan dengan At-Tahrim ayat 6. Di situ Allah seru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hamba yang beriman. Pertanyaannya, kalau kita telah ngaku iman, maka perhatikan ayat Allah ini, karena kita sedang disapa oleh Allah. Ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sebelum kita menjaga orang lain, jaga diri kita. Di sini mengandung makna keteladanan. Jadi tidak jargoni. Mau menjaga orang lain, mau mendakwai orang lain tentang kebaikan dan kebenaran, namun dirinya sendiri tidak mengamalkan apa yang dia sampaikan kepada orang lain. Hai fulan, kalau kamu itu punya hutang, segera disaur. Karena kalau kamu mampu nyaur, kok tidak segera nyaur? Matlul ghaniyyi dzulmun. Menunda nyaur hutang padahal mampu, itu satu kedzaliman. Dirinya sendiri ketika punya hutang, punya kemampuan untuk nyaur, randang disaur-saur. Ini berarti dia tidak menjaga dirinya. Bisa menyampaikan kepada orang lain, tetapi tidak bisa menyampaikan pada dirinya sendiri. Sedangkan ayat itu, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan sampai salah satu anggota keluarga kita, termasuk kita sendiri tentunya, jangan sampai tersentuh api neraka. Kenapa? Waquduhan nasu wal hijarah. Karena api neraka itu bahan bakarnya, nyalanya itu dari manusia dan batu. Tidak hanya itu saja. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Penjaga-penjaga neraka itu malaikat yang kasar lagi keras, tidak punya belas kasihan, dan senantiasa melaksanakan sempurna apa yang menjadi perintah Allah.
tidak pernah bermaksiat, menyelisih perintah Allah, itu tidak pernah. Hei malaikat, siksa itu orang yang dulu di dunia hanya bisa jargoni saja. Mesake ya Allah, malaikat tidak ada begitu. Mesake ya Allah, mboten tega. Malaikat tidak punya sifat seperti itu. Siksa itu yang jargoni, ya, malaikat siap, sami'na wa ata'na, seret sudah. Bertubi-tubi. Malaikat tidak ada rasa iba. Maka jaga dirimu dan keluargamu. Namun perlu diketahui, kewajiban kita ini hanya menyampaikan. Sampaikan pada dirinya sendiri, sampaikan pada keluarga, pada orang-orang sekitar, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi kebaikan ini, dakwah kebaikan dimulai dari yang paling dekat dulu. Tidak langsung dari yang jauh, tapi yang paling dekat-dekat dulu, yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini tentu keluarga kita. Yang paling dekat dengan kita adalah diri kita. Kemudian keluarga kita, karib kita, sanak saudara kita, tetangga kanan kiri kita. Jadi dakwah itu dimulai dari yang terdekat. Sebagaimana Nabi dulu, beliau memulai dakwah beliau dari yang paling dekat dulu. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Sebagaimana kewajiban Rasul. Wa ma'ala rasulina illal balagh. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Rasul kami itu kewajibannya hanya menyampaikan. Perkara kamu terima atau tidak, Allah itu maha mengetahui. Apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu sembunyikan. Sehingga apa yang kita tampakkan, itu Allah tahu niatnya untuk apa. Kebaikan yang kita lakukan, Allah maha mengetahui niatnya untuk mencari ridho Allah atau untuk riya. Itu Allah maha mengetahui. Nah sekarang tadi dikatakan karena tidak punya kapasitas. Setiap muslim dimanapun dia berada punya kapasitas untuk mendakwahkan kebenaran Islam ini. Karena kewajiban muslim dimanapun berada, balighu anni walau ayah. Sampaikan kebenaran tentangku, yaitu tentang yang dibawa Nabi, meski hanya satu ayat. Untuk mendakwahkan kebenaran Islam, tidak harus nunggu kita hafal Quran 30 juz dulu. Tidak harus nunggu kita hafal ribuan hadis dulu. Tidak harus nunggu kita fasih bahasa Arab dulu. Tidak harus nunggu kita fasih baca kitab dulu. Tidak. Saat kita menjadi seorang muslim, menyatakan Islam sebagai jalan hidup kita, saat itu kita punya kewajiban untuk dakwah. Dakwah tidak harus melalui mimbar-mimbar saja. Dakwah tidak harus melalui lisan. Panjenengan melakukan satu kebaikan dengan perbuatan. Orang di sekitar panjenengan melihat, oh ini satu kebaikan, satu amal soleh. Contoh, misal panjenengan jaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Orang-orang di sekitar akan melihat, oh ternyata fulan jamaah ke masjid. Nanti akan ada yang tertarik, kok beda ya. Orang yang jamaah ke masjid 5 waktu ke masjid itu hatinya tenang, tidak mudah marah, tidak emosional. Jenengan datang ke sini ngaji, meski tanpa kata-kata, tetangga jenengan ini setiap ahad ning ngendi toh? Dia akan mencari tahu. Oh ternyata ngaji. Oh lah pantesan tidak mudah marah, tidak emosional, dalam kebaikan senantiasa ingin berlomba, meski tidak bisa menyampaikan melalui mimbar,
namun menyampaikan melalui perbuatan. Dimanapun kita berada, kata Allah, Ishhadu bi anna muslimun, saksikan bahwa kami ini seorang muslim. Orang muslim itu di mana tempat hidupnya dikendalikan oleh aturan Islam. Dia berucap, tutur katanya santun, tutur katanya baik. Dia berbuat, perbuatannya baik, sikapnya ma'ruf. Dia mencari rezeki sesulit apapun, dia tetap mencari yang halal dan thayyib. Karena dia orang Islam. Orang Islam itu punya aturan. Aturan Islam disebut asilmu, agamanya disebut al-islamu, aturannya disebut asilmu, hasilnya disebut as-salamu. Jadi al-islamu, asilmu, as-salamu. Ini tiga hal yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Kalau pengen salam, keselamatan dunia akhirat, harus mau dengan asilmu, aturan Islam totalitas. Kesungguhan tanpa batas. Orang yang akan terikat dengan asilmu hanya orang Islam. Orang di luar Islam dia tidak terikat dengan asilmu. Malu masyitum, terserah, faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Hanya orang Islam yang terikat dengan aturan Islam. Kalau tidak ingin terikat dengan aturan Islam, maka jangan jadi orang Islam. Kalau sudah menyatakan diri sebagai orang Islam, ikhlas atau tidak ikhlas, mau atau tidak mau, harus menjalankan aturan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Sebagaimana jenengan bekerja, jenengan tidak akan terikat dengan satu tempat pekerjaan kalau jenengan tidak menjadi karyawan di situ. Begitu jenengan masuk, misalkan jenengan jadi pegawai negeri sipil, jenengan terikat aturan yang ada di aturan ASN. Kalau tidak mau dengan aturan ASN, jangan jadi ASN. Misalnya tidak akan dicari. Loh, fulan kemana? Mau sudah mengundurkan diri jadi pegawai negeri sipil. Nanti jenengan tidak datang jam 7, tidak fingering dan lain sebagainya, tidak akan dicari. Tidak mungkin tiba-tiba datang, fulan kok kamu nggak datang? Lawang sudah mengundurkan diri. Begitu pula, kalau tidak mau dengan aturan Islam, mundur dari Islam. Sengsara dunia, sengsara akhirat. Tapi kalau mau dengan Islam, harus mau dengan aturan Islam. Salah satu aturan Islam, kita dakwah. Isyhadu bi anna muslimun, tidak harus dari mimbar-mimbar. Dengan perbuatan bisa kita dakwah, orang melihat. Sehingga jadi orang Islam itu ya, kalau dilihat, didengar oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, itu harus ada muatan nilai dakwahnya. Maka kalau bertutur kata yang santun, tutur kata yang baik. Kalau berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik sekalipun, tidak dakwah dari mimbar. Maka semua muslim itu punya kapasitas untuk dakwah, karena kewajibannya memang berdakwah. Kalau di kita tidak harus nunggu jadi guru daerah dulu, tidak. Kan jenengan dimanapun berada, usahakan orang yang melihat jenengan itu melihat Islam ada pada diri jenengan. Orang yang mendengar pembicaraan panjenengan, usahakan orang itu mendengar Islam ada pada pembicaraan jenengan. Itu maksud ku anfusakum wa ahlikum naro. Apalagi sesama mukmin, al mukmin mir'atu akhil mukmin. Sesama mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain. Sehingga kalau orang melihat
seseorang itu saudara mukminnya seolah-olah dia melihat dirinya ada pada fulan itu. Begitu pula sebaliknya. Maka kalau dia mendengarkan pembicaraan dari saudara mukminnya kok tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, karena itu cerminan bagi dirinya, maka dia menegur. Begitu pula sebaliknya, kalau fulan itu mendengar dari pembicaraan kita keluar dari Islam, maka fulan menegur kita karena kita sebagai cermin bagi dirinya. Sehingga isyhadu bi anna muslimun, itu usahakan orang itu mendengar perkataan kita, melihat perbuatan dan tingkah laku kita. Islam ada pada perkataan kita, Islam ada pada perbuatan kita. Itu seorang muslim. Ya. Kemudian khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, siapa yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya? Manfaat itu tidak hanya sebatas memberi, baik memberi dengan tenaganya, dengan materinya, bukan hanya sebatas itu. Kita memberikan nasihat, itu juga manfaat. Kita berkata yang baik, berbuat yang baik, meski tanpa kata-kata, tanpa dakwah dari mimbar, orang melihat, kemudian, oh ternyata wong Islam naik ngaji dan mengamalkan hasil kaji itu ya betul-betul sikapnya ma'ruf, tutur katanya khair, baik, santun, jujur. Jadi itu juga ada pemanfaatan. Nah yang tadi panjenengan sebutkan, orang banyak kebaikan kemudian di sana menjadi habis kebaikannya, itu orang yang muflis menurut Nabi, orang yang pailit. Atadruna mal muflis? Apakah kamu tahu siapa orang yang pailit itu? Tanya Nabi kepada sahabat-sahabat beliau. Sahabat-sahabat Nabi itu kalau ditanya tidak pirsa, beliau menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Bukan seperti kita, ditekoni ramu ngarang. Padahal ngarang itu hanya ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Iya. Kita banyak ditanya masalah sepele, orang ngerti, ngarang-ngarang jawaban akhirnya. Ya, ketika sahabat ditanya Nabi, atadruna mal muflis, apakah kamu tahu siapa orang pailit? Sahabat menjawab, al muflisu fina man la dinara wala dirhamalahu. Muflis di antara kita itu orang yang tidak punya dinar, orang yang tidak punya dirham. Itu jawab sahabat, karena dalam sepengetahuan sahabat, orang pailit itu orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham. Artinya tidak punya harta. Tetapi ternyata tidak, muflis itu bukan orang yang tidak punya harta, tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya dolar, tidak punya rupiah, bukan itu. Tetapi orang muflis itu orang yang datang kepada Allah membawa kebaikan yang banyak, namun menipu ini, menganiaya ini, memukul ini, memfitnah ini, itu, sehingga kebaikannya habis. Itu orang yang muflis. Muflis itu orang yang datang kepada Allah dengan kebaikan yang luar biasa banyaknya, namun dia memukul ini, wasyatama hadza, mencaci ini, masih punya tanggungan di sana, menzalimi ini, menyakiti ini, itu dan lain sebagainya, sehingga semuanya tadi datang menagih. Padahal di akhirat itu, kalau sudah sampai di hadapan Allah, apa yang ditagihkan diambilkan dari kebaikannya. Sampai kebaikannya habis, masih datang orang yang menagih, dulu didolimi, dulu difitnah, dulu dicaci maki. Hutangnya rung dibalik,
sudah tidak ada kebaikan. Maka yang terjadi, dosa orang yang nagih yang datang tadi diambil, digamblok pada orang yang datang membawa kebaikan tadi. Sudah tidak punya kebaikan. Karena tidak punya kebaikan, cara bayarnya, maka dosa orang yang nagih tadi diambil dan diberikan pada fulan tadi. Sehingga dia muflis, kebaikan yang begitu banyak harusnya membawanya ke surga Firdaus. Tapi karena di dunia dia pernah mendolimi ini, pernah menyakiti fulan, pernah memfitnah fulan, hutang ora dibayar, pernah memukul fulan, menganiaya fulan dan lain sebagainya, habis kebaikannya. Begitu habis kebaikan masih datang orang nagih. Akhirnya yang nagih tadi, karena yang ditagih sudah tidak punya kebaikan, dosa orang yang nagih tadi digamblok. Nah, apakah terus lantas kemudian ketika kita menjalani hidup di dunia ini sesama muslim yang satu tubuh, terus kita akan keras hati kita, oh nek ngono titenono, tidak saya maafkan, tak tagih ning akhirat. Apa begitu? Egois itu enggak mendapat kebaikan. Padahal perintah Allah itu ciri orang yang bertakwa, salah satunya walafina aninnas, pemaaf sejak di dunia. Kalau di dunia tidak bisa menjadi pemaaf, berarti bukan hamba Allah yang bertakwa. Nah sekarang ada yang menyalahi, seharusnya bisa memaafkan sehingga meraih derajat ketakwaan. Lah kok engkau tak tagih ning akhirat. Yang satu juga begitu. Oh, Teteno nongko kesalahanmu dulu pernah memfitnah saya juga tak tagih ning akhirat. Kalau itu terjadi sejak di dunia ini, persaudaraan sesama muslim sudah hancur, rusak, tidak satu tubuh lagi. Bukan kebaikan namanya, podo-podo untuk dosone karena tidak mau memaafkan. Sesama muslim, sesama mukmin, kewajibannya itu sejak di dunia saling memaafkan. Bahkan sebelum orang itu minta maaf, kita saling memaafkan. Kemudian misalkan orang tua tidak bisa istiqomah terus mendakwahkan kebenaran din kepada anaknya. Kita orang tua ini, ingat ya, kedua orang tua ingin menjadi barometer utama. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Jadi kedua orang tua ini menjadi barometer utama anaknya apakah akan jadi Majusi atau Yahudi atau Nasrani atau Majusi, akan jadi muslim yang taat pada Allah mengikuti tuntunan Rasulullah, atau akan jadi muslim tapi hanya Islam KTP. Itu orang tuanya. Jadi kewajiban orang tua itu menyampaikan, sekali tempo kumpulkan anak-anaknya, nasihati. Masa bapak ibu tidak bisa nasihati anak? Maka cukup dok ya, sholat sing awal waktu. Menasihati anak berarti mengajak anak untuk diskusi karena anaknya sudah gede-gede. Kenapa toh dok kok sholat mesti di akhir waktu? Ada apa toh? Fangdul madataro. Coba kenapa kok kamu selalu sholat menunda-nunda? Padahal menunda-nunda sholat itu ciri sholatnya orang munafik. Sampaikan begitu, sentuh fitrahnya. Tidak hanya memberi nasihat saja, tetapi memberi contoh keteladanan. Anaknya pas di rumah diajak, ayo ning masjid karo bapak. Diajak ke masjid. Ora kok hanya nduk ana ning masjid. Lah bapak ning omah sik. Wis tahu. Bapak wis kerep oleh. Nah, itu namanya jargoni. Maka orang tua ini selain bisa memberi nasihat, dia yang pertama kali melaksanakan apa yang dinasihatkan kepada anak. Karena anak nanti akan melihat
anak melihat dari orang tuanya, mendengar orang tuanya, kemudian anak akan mengikuti jejak baik orang tuanya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terus Baik, berikutnya penanya nomor 30.